Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah garis besar pelajaran sekolah sahabat yang keempat dengan judul Berbagai Perumpamaan. Perlu diketahui bahwa perumpamaan-perumpamaan yang dituliskan oleh Markus dalam kitab Markus berhubungan dengan kerajaan Allah. Kita akan melihat apa makna kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Markus yang ditekankan melalui perumpamaan yang Yesus sampaikan. Sejak awal, dalam kitab Markus sudah disinggung tentang kerajaan Allah. Markus 1 ayat 15, katanya, ini kata Yesus, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada 3 kalimat penting dalam perkataan Yesus dalam Markus 1 ayat 15. Yang pertama adalah waktunya telah genap, kemudian kerajaan Allah sudah dekat, dan kemudian bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyebutkan waktu apa yang telah genap? Merujuk kemana waktu itu? Kata-kata Yesus ini sebenarnya berhubungan dengan nubuatan yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 9. Di dalam Daniel pasal 7 dikatakan bahwa kepada orang-orang kudus akan diberikan kerajaan kekal yang tidak akan musnah atau yang tidak akan lenyap. Tapi pertanyaannya, bagaimana memperolehnya? Dan apa yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan itu? Jawabannya kita bisa temukan dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di dalam Daniel pasal 9 dibahas bahwa di akhir nubuatan 70 minggu itu akan disingkirkan seorang yang diurapi walau tidak ada salahnya apapun. Kemudian pada periode itu juga maka upacara korban sembelihan akan dihentikan. Kalau kita pelajari kembali nubuatan dalam Daniel 9, maka ini berbicara tentang peristiwa pembaptisan Yesus hingga pada penyaliban Yesus yang berlangsung di tahun 27 untuk pengurapannya, kemudian tahun 31 untuk penyaliban kematian Yesus. Jadi yang dimaksud dengan waktunya adalah waktu ketika Yesus itu akan disalibkan. Waktu ketika peran Yesus yang sesungguhnya itu akan dilakukan, sehingga ketika dia dikorbankan, maka korban-korban sembelihan yang dilakukan di bait suci itu akan dihentikan. Itulah yang dimaksud dengan waktunya telah genap. Lalu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang dimaksud dalam Daniel pasal 9, Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 9, ini adalah tentang kerajaan anugerah. Yaitu anugerah penebusan yang dilakukan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya ketika orang-orang Farisi bertanya, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Lalu Yesus katakan, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, Yesus sendiri yang sedang disebut sebagai kerajaan Allah yang datang untuk membawa penebusan bagi manusia. Lalu kemudian setelah kita tahu tentang waktu yang dimaksud, kemudian kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah tentang kehadiran Yesus, kemudian Yesus katakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat artinya berubah. Maka kita perlu mengubah hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan pelanggaran-pelanggaran itu harus dirubah. Dan kita harus percaya kepada kabar Injil, kasih karunia, anugerah penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Jika demikian, apa makna 3 perumpamaan dalam kitab Markus pasal 4 sehubungan dengan kerajaan Allah? Yang pertama, perumpamaan tentang pelita yang terdapat dalam Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 25. Maknanya adalah yang tadinya Injil kerajaan Allah itu rahasia, artinya tidak diketahui oleh setiap orang atau tersembunyi dari setiap orang. Tapi kini hal itu bukan lagi rahasia. Yesus sudah datang, kehadirannya diketahui, kemudian pengorbanannya diketahui. Hal ini seperti sebuah terang yang menyinari setiap tempat.
Karena pelita itu sudah diletakkan di kaki Dian, bukan lagi di bawah meja katanya. Maka Injil itu bukan lagi rahasia. Terang sudah tersebar kemana-mana. Itulah sebabnya Markus pasal 4 ayat 22 katakan, yang tersembunyi akan dinyatakan, yang rahasia akan disingkapkan. Itulah makna perumpamaan tentang pelita. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Tertulis dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Maknanya adalah pertumbuhan pekabaran Injil itu, berita tentang kasih karunia anugerah penebusan itu, prosesnya seperti pertumbuhan tanaman. Benih Injil itu jatuh di tanah, kemudian benih Injil itu akan bertunas melalui proses yang kita tidak ketahui, kemudian mengeluarkan tangkai, dan lewat tangkai itu juga mengeluarkan buah. Kemudian buah itu akan masak, lalu bisa disabit atau dipanen. Demikianlah Injil itu tumbuh di dalam hati orang yang mendengar, jika memang dia jatuh di tanah hati yang baik. Itulah makna perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kemudian perumpamaan tentang penabur yang ketiga, terdapat dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Maknanya adalah Injil itu atau kabar kasih karunia itu, kabar penebusan itu sudah tersebar kemana-mana. Ke semua jenis tanah. Ke semua jenis tanah hati. Di sana digambarkan tentang pinggir jalan, tanah berbatu, kemudian di semak duri, dan juga di tanah yang baik. Kabar tentang penebusan itu yang dilakukan oleh Yesus sudah jatuh di berbagai jenis tanah hati. Namun, tidak semua memberi hasil yang sama. Ada orang-orang yang ketika mendengar kabar anugerah itu, ya mereka menerimanya, tapi kemudian datang kesusahan, kemudian mereka meninggalkan kebenaran itu. Dan lain sebagainya. Mereka menerimanya, kemudian mereka bertumbuh, tapi karena himpitan, seperti yang jatuh di semak duri, kemudian mereka meninggalkan kabar kasih karunia atau kabar anugerah itu. Tetapi ada yang jatuh di tanah hati yang baik. Itu yang akan bertumbuh, kemudian berbuah, karena dia menerima pekabaran itu dengan baik, dengan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Inilah garis besar pelajaran sekolah Sabat. Semoga dapat membantu Anda memahami pelajaran sekolah Sabat ketika Anda mempelajari sendiri pelajaran sekolah Sabat di tempat di mana Anda berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.